Bu Putri udah ya, Umi, Akbar itu udah semua ya. Oke, Putri yang belum, Ibu. belakang-belakang udah. Nah, yang disebutkan tadi yang awal-awal, sekarang Bu Wirda ya. Bu Wirda itu sebenarnya kan di minggu-minggu yang kapan gitu. Setelah Bu Wirda, terus nanti kita lihat di sini, eh, Bu Nur Bu, Latifah, Pak Paki udah belum? Belum ya? Ibu, mohon maaf, saya lagi di jalan, boleh yang lain dulu nggak, Bu? Ibu Sebentar kalau lagi sampai. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Ibu Pak maaf kalau Rizky aja boleh. dulu, Pak Rizky Ramadan. Nanti langsung Bu Rina, Bu Rina Manulang. Silakan. Ibu izin setelah Ibu Rina boleh saya Meisari? Heeh, silakan, Iya, silakan. terima kasih. Nah, Pak Rizky ada nggak? Oh, ada. Ada Ibu. Nah, silakan Pak Rizky. Baik, mohon izin ya semuanya. Suaranya agak gede ya Pak Rizky. Terdengar jelas Bu suara saya? Cil, cil. Sebentar Ibu. Bentar, bentar. Saya gedein dulu ini. Sudah Coba lagi. terdengar? Ya, ya. Halo? Udah. Oke. Ya, ya. Udah. Oke. Hmm. Baik, Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yuyun selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal tesis, serta teman-teman Bapak Ibu para mahasiswa S2 Pasca Sarjana Bahasa Indonesia Universitas Indonesia PGRI kelas 1A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal tesis saya yang berjudul Analisis Pendidikan Karakter dan Moral pada novel Buya Hamka karya Ahmad Fuadi dan implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta kelas 11. Yang sudah kita ketahui ya bahwa beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang dimana juga termasuk ulama di negara tercinta kita ini adalah negara Indonesia, mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa dan juga mempunyai wibawa yang sangat luar biasa seorang Buya Hamka. Pertama bab 1 terlebih dahulu yaitu tentang analisis nilai pendidikan karakter dan nilai moral. Yang pertama latar belakang. Latar belakang saya mengambil novel ini adalah pertama adalah pendidikan karakter dan juga nilai moral. Di sini pendidikan karakternya sangat mendalam tentang Buya Hamka dan moral yang diberikan dan sebagai contoh untuk para peserta didik di SMA. Identifikasi masalah ada 10 poin yang saya dapatkan ya. Lalu ada fokus masalah. Fokus masalah yang di sini lebih ke analisis nilai pendidikan karakter dan nilai moral pada novel Buya Hamka karya Ahmad Fuadi dan implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta kelas 11. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Pertama, adakah nilai pendidikan karakter dan juga adakah nilai moral dan bagaimana implikasi nilai pendidikan karakter dan moral dalam novel biografi Buya Hamka karya Ahmad Fuadi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Tujuannya ada 3. Pertama, mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel biografi Buya Hamka, mengetahui nilai moral dalam novel biografi, dan mengetahui implikasi nilai pendidikan karakter dan moral dalam novel biografi Buya Hamka karya Ahmad Fuadi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah atas. Kegunaannya ada 2, yaitu adalah manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk teoritis itu lebih Lanjut. Oke, baik Ibu. Lalu ada landasan teori dan berpikir dan kerangka berpikir. Pertama, landasan teorinya adalah pendidikan karakter, hakikat moral, dan hakikat karya sastra. Lalu untuk penelitian relevannya ada 3, yaitu nilai pendidikan karakter dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi juga,
dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah menengah pertama oleh Prasya Agustin 2001 di Unindra. Nilai pendidikan moral dalam novel Hujan Karya Terelie, nilai moral dan nilai religius pada novel Maisuri karya Najib Katapati. Kerangka berpikir, pertama peneliti menentukan novel yang dipilih adalah novel Buya Hamka karya Ahmad Wadi. Lalu peneliti membaca, yaitu Buya Hamka karya Ahmad Wadi secara berulang-ulang sehingga peneliti memahami isinya secara keseluruhan. Tindakan yang dilakukan adalah menganalisis dan menentukan nilai pendidikan karakter dan nilai moral yang terkandung dalam novel tersebut. Implikasinya adalah menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan data yang didapat dan diimplikasikan kepada pembelajaran sastra di SMA. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ada di SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang dilakukan pada bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi, yaitu menganalisis aspek pendidikan karakter dan nilai moral yang terdapat dalam novel Buya Hamka karya Ahmad Wadi. Penelitian ini menggunakan metode pustaka yang berarti mencari data dan sumber data yang relevan sebagai landasan teori dan juga novel Buya Hamka karya Ahmad Wadi. Subjek penelitian adalah novel Buya Hamka karya Ahmad Wadi terbitan PT Falcon cetakan keempat tahun 2023 dan terdiri dari 364 halaman. Metode analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif dengan menggunakan analisis isi, menganalisis setiap adegan pada bab yang dijadikan sampel penelitian. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cantumkan untuk seminar proposal ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk bab 1 udah bagus. Untuk bab 2-nya itu nanti kajian teorinya terbalik ya. Oh, baik. Coba lihat kajian teorinya itu hakikat karya sastra ini dulu yang karya sastra novel. Ya, baik. Didahulukan dulu baru nanti ke karakter. Setelah karakter baru moral. Ya. Oke, baik Ibu, baik. Iya, itu yang bab 2. Ya, terus Ya. bab 3-nya itu metode analisis datanya itu kurang lengkap. Coba yang terakhir. Metode Bu, ya? analisis datanya dilengkapi lagi nih ya. Dengan apa? Menggunakan menganalisis datanya dengan apa gitu ya. Nanti diuraikan di sini. Terus Ibu, baik. diberikan contoh gitu ya, metode analisis data untuk kualitatif di novel ini ya, menganalisis novel. Terus berhubungan nanti, dengan relevansi nggak Bu? Yang maksudnya yang sebelumnya sudah itu sebagai contoh juga boleh dimasukkan itu? Yang mananya? Yang metode analisis datanya maksudnya apakah berhubungan dengan yang ini pun yang penelitian relevan atau bagaimana maksudnya contoh tadi? Oh enggak. Kalau metode analisis data itu kalau di kualitatif itu dengan apa cocoknya ya? Misalnya dengan menyebar instrumen apa, dengan observasi terutama ya, observasi, wawancara. Nah, itu metode analisis data namanya. Terus nanti apa namanya? Yang triangulasi, terutama kalau kualitatif itu banyaknya ya. Analisis data itu banyak memakai triangulasi ya, diulang-ulang supaya benar-benar valid ya instrumen yang di ini. Jadi di sini ditonjolkan apa sih yang mau diukur gitu ya. Baik Ibu, baik. Jadi nanti diuraikan lagi. Ini kalau yang kualitatif yang biasa itu kan metode penelitiannya banyak ya. Nah, di sini misalnya metode pengumpulan data ya. Nah, ini analisis data juga sama. Sumber datanya itu dari mana, teknik pengumpulan datanya bagaimana caranya gitu ya. Terus di situ instrumen ditunjukin, instrumen penelitiannya, teknik analisis data yang
konkretnya untuk melihat karakter itu dengan apa gitu. Untuk melihat nilai moral itu dengan apa? Gitu. Ditunjukin di situ. Ya. Baik ya. Baik Ibu, baik, baik. Heeh. Terima kasih. Baik. Oke, nanti selain itu juga misalnya pemeriksaan keabsahan datanya bagaimana di sini. Ya, Oh, di analisis datanya. menganalisis novel itu bagaimana caranya. Jadi Oh, oke. kalau metode analisis data di kualitatif itu memang paling menentukan apakah penelitian itu berkualitas dan tidak, ini ya di sini ya, di analisis datanya. Kalau analisis datanya dangkal dan sebagainya, itu nanti penelitiannya itu dangkal pula, gitu. Tidak berkualitas. Jadi di sini harus diuraikan. Oke. Baik Ibu. Baik. Jadi itu aja. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya Ya. dan teman-teman. Sehat selalu untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Rina. Setelah Bu Rina tadi Bu siapa yang minta? Bu Meisari, Bu. Bu Maisari yang ketiga Iya. atau yang kedua? Yang saya kedua juga boleh, tapi terserah Ibu Rina mau duluan atau bagaimana. Saya boleh Bu yang kedua. Ya Soalnya sudah, di saya sini setelah. ada rapat. Ya, saya setelah Bu Oke, Rina. udah. Terima Silakan kasih. Bu Rina. Bu Rina setelah Bu Rina Bu Maisari. Nah, silakan. Ayo lu musik kan gua aja baru Di enmute supaya nggak ngobrolnya nggak keluar. Kedengeran Ya, banget ya. silakan. Sebentar deh, saya ke dalam sebentar. Bentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yuyun selaku dosen seminar proposal tesis, dan yang saya hormati teman-teman sekalian kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan judul tesis saya yang berjudul Peran Guru dan Faktor Karakter Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis kurikulum Merdeka di SMP PGRI 32 Jakarta. Yang pertama, di mana kita ketahui ada daftar isi yang meliputi bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, C. Fokus masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Kegunaan penelitian, dan bab 2 ada landasan teori dan kerangka berpikir, yang A-nya landasan teori, B. Penelitian relevan, yang C. Kerangka berpikir, dan yang sebentar Bu, nggak kelihatan. Dan yang bab 3 metodologi penelitian, yang A-nya waktu penelitian, B. Metodologi penelitian, C. Subjek penelitian, dan yang terakhir D. Metode analisis data. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang Tolong tunggu. Iya. Karena ini judulnya lain daripada yang lain. Ini saya tanya dulu, maunya kuantitatif atau kualitatif nih? Kualitatif, Ibu. Hah? Kualitatif. Kualitatif dengan model kayak gini kayaknya enggak ini ya. Enggak bisa. Jadi masuknya ke pengaruh, Bu. Tunggu dulu, makanya ini kayaknya belum sempat saya ini ya. Waktu itu saya ininya apa? Waktu itu Ibu Perbaikannya? judulnya itu persis. Makanya saya langsung bikin itu, Bu. Ini. Peran guru dan faktor karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum. Iya. Kalau misalnya ini membahas tentang masalah kurikulum merdeka itu ini yang ini kan karena kebijakan baru ya. Jadi kajian teorinya masih kurang.
dibatasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini kan objeknya itu tentang kurikulum merdeka di bahasa Indonesia gitu. Oh saya nggak ini ya, nggak teliti ke situ ya. Iya, waktu itu udah sempat 3 kali revisi, Bu. Terus masuknya Ibu langsung ngasih judul ini tok gitu. Terus saya bilang, ini masih direvisi nggak, Bu? Udah kayak gini aja gitu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka. Saya khawatirnya di kajian teori yang ini ya, kajian teori yang pembelajaran bahasa Indonesianya yang kurang mendalam karena belum banyak yang menerbitkan buku-buku kurikulum merdeka. Cuma adanya di panduan-panduan. Makanya ini kalau misalnya membahas tentang kurikulum merdeka, itu kalau di tahun-tahun sebelumnya itu saya memang tolak. Kenapa? Karena kajian teorinya kurang gitu. Kan kajian teori itu kalau tesis harus minimal berapa? 5 sampai 10 ya. Ini pun nanti kan kekurangan kajian teori. Nanti di ini aja deh. Di apa namanya? Peran guru dan faktor karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum. Coba ini dulu, coba sedikit aja presentasikan. Ininya Oke. mengarahnya kemana coba? Kalau Oke. kualitatif. Nah coba, ya Latar belakang ya, Bu ya? latar Latar belakang yang tentang kurikulum aja kan, ya, kurikulum merdeka belajarnya. tentang permasalahannya. Heeh, Mau dibacain, Bu, apa mau langsung? nggak usah. Intinya Oke. aja, kurikulum merdeka belajar di SMP PGR 32 kenapa gitu aja. Ini sih identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah berikut. Yang pertama, siswa masih sering terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, kurangnya penekanan guru terhadap etika dalam kelas. Terus yang ketiga, kurangnya metode untuk membentuk karakter siswa. Yang keempat, siswa kurang menaati peraturan yang dibuat oleh guru. 5, kurangnya kesiapan guru dalam mengajar pendidikan karakter. Yang keenam, kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya budaya bangsa. Dan yang terakhir, kurangnya kepedulian siswa terhadap lingkungan. Fokus masalah dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, tidak semua masalah diteliti mengingat keterbatasan waktu dan tenaga penulis. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka penulis hanya membatasi penelitian ini mengenai kurangnya peran guru dan faktor karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka di SMP PGRI 32 Jakarta. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka di SMP PGRI 32 Jakarta. Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka di SMP PGRI 32 Jakarta. Yang ketiga, apa peran suasana kelas dan instruksi guru dan siswa dalam membentuk karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka di SMP PGRI 32. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam pembelajaran Tujuannya kan bahasa ikutin rumusan kan? Ya, betul. Ya Lanjut udah, ya, Bu. lanjut. Oke. Manfaatnya, yang pertama, bagi guru menambah wawasan guru bagaimana dalam membentuk karakteristik siswa berbagai macam sifat pada diri siswa. Yang kedua, bagi peneliti, memberi motivasi untuk lebih banyak belajar dan tahu atau bertambah banyaknya pengetahuan dan pengalaman berguna bagi peneliti sendiri dan orang yang membaca. Dan yang terakhir, manfaatnya bagi lembaga untuk menambah referensi bagi lembaga dalam penanaman pendidikan karakter dan menambah kualitas sekolah agar membentuk siswa-siswi yang tak hanya memiliki intelektual tinggi namun juga berkarakter tinggi. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Untuk landasan teorinya, pertama ada guru, pengertian guru, peran dan fungsi guru, guru dalam proses pembelajaran, peran guru ditinjau dari perspektif siswa. Yang kedua, pendidikan karakter,
mencari untuk hakikat pendidikan karakter, membangun membangun karakter peserta didik. C. Strategi pendidikan karakter, dan yang terakhir kurikulum merdeka. Kurikulum sebagai pendidikan moral, yang B, kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang C, pendekatan sekolah terhadap kurikulum merdeka yang berpusat pada nilai moral. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu permasalahannya dimulai dari kurangnya peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka, yang menimbulkan kurangnya kesadaran siswa terhadap nilai-nilai karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka, sehingga karakter siswa kurang terbentuk, dan peranan guru dan faktor karakter siswa membentuk karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka siswa di SMP PGRI 32 Jakarta. Dan akhirnya karakter siswa menjadi lebih baik. B. Penelitian relevan. Peran guru dalam memotivasi. Lanjut. Bab 3, metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP PGRI 32 Jakarta yang terletak di Jalan Kampung Bakti, RT 1 RW 7, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Kode pos 10150. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sekitaran, saya belum tahu Bu, ini nanti bisa saya ubah lagi, pada tahun ajaran 2024-2025. Metodologi penelitian. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena sifatnya umum, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang terjadi di lapangan secara langsung tentang peran guru dan faktor karakter siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka di SMP PGRI 32 Jakarta tahun ajaran 2024-2025 secara objektif. Subjek penelitian. Teknik yang penulis gunakan untuk menentukan subjek penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Penulis memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai bahasan dan penelitian ini. Beberapa subjek penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: guru mata pelajaran bahasa Indonesia, wali kelasnya, dan peserta didik. D. Metode analisis data. Ada 3 cara. Yang pertama, observasi. Pada teknik observasi ini, penulis mengharuskan untuk hadir ke lokasi terkait mengamati ruangan kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter yang ada pada sekolah. Penulis melihat proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan mengamati seluruh siswa-siswi di SMP PGRI 32 Jakarta. Dengan metode wawancara. Lanjut. Daftar pustaka. Sudah, Bu. Oke. Untuk yang bab 1, Ya. coba rumusan masalahnya diperbaiki lagi ininya ya. Terus latar belakangnya itu bukan pada peran guru ya. Peran guru itu sebagai ini yang menyebabkan atau yang bisa memperbaiki masalah. Objek permasalahan di sini adalah pembelajaran bahasa Indonesianya. Jadi, jadi bukan peran guru, bukan faktor karakter. Jadi nanti lihat sekarang rumusan masalahnya. Lihat, klik rumusan masalah. Nah itu coba, ya, peran guru dalam membentuk karakter. Nggak bisa kayak gitu. Karakter tersendiri, peran guru tersendiri, ya. Kan di sini peran guru dan faktor karakter siswa, ya. Jadi ini dipisah. Peran guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baru nanti di bawahnya itu bagaimana karakter yang akan dibentuk di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, berarti 2 poin ya, Bu ya? Poin per poin, tidak bisa kayak gini. Iya. Kalau kayak gini nanti rumusan masalahnya membingungkan nanti. Ya. Baik. Jadi poin pertama itu peran guru ke
pembelajaran bahasa Indonesia bagaimana gitu. Terus ke faktor karakter siswa yang nanti di dalam pembelajaran bahasa Indonesianya bagaimana seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga jangan ngarang, sesuaikan dengan judul. Apa peran suasana kelas nggak bisa, nggak ada dalam judul di situ. Kalau yang lain kan implikasi di sekolah apa. Nah, ini kan enggak. Jadi hanya dua permasalahan. Yaitu Sebenarnya peran 2 bisa nggak, Bu? Soalnya saya bisa. tadinya mau bikin 2. Ya udah bisa. Oh, oke. Peran guru dengan karakter Baik, Bu. siswa. Kalau di bawah itu nggak bisa mengambil ini ya objek yang lain karena tidak ada di dalam judul. Baik, Bu. Jadi hanya 2 juga bisa di sini. Peran guru dengan faktor karakter. Seperti itu. Tetapi kalau kualitatif tanpa teori yang kuat itu akan dangkal. Jadi harus benar-benar dari 3 objek ini ya. Kalau di kualitatif kan bukan variabel X1, X2 ya, bukan. Tetapi apa istilahnya di kualitatif? Masih ingat coba? Apa namanya? Artinya yang ini misalnya peran guru, terus karakter siswa namanya apa? Objek material. Nah, itu objek material dengan objek apa satunya? Hah? Objek formal. Oke. Masih ingat ya harus apalagi yang ambil kualitatif itu harus tahu ya objek formal dengan objek material itu di mana letaknya, harusnya bagaimana gitu. Nah itu nanti dipelajari lagi dan kalau toh misalnya ini mau diangkat untuk jadi penelitian, diperkuat di kajian-kajian teoriknya ya di kurikulum ini pembelajaran bahasa Indonesia terutama di kurikulum Merdeka Belajarnya ya. Tapi jangan plek misalnya fotokopi dari panduan ini tidak boleh. Tetapi carilah buku-buku yang memang menunjang kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Baik, Bu. Oke. Terus yang berikutnya landasan teori itu terbalik. Dengan tujuan nanti akan ini. Coba tujuannya juga ngikuti nanti. Nah, ini tidak bisa kayak gini. Jadi nanti ngikutin yang saran saya tadi. 1-2 aja. Baik. Terus berikutnya tentang landasan teori itu terbalik. Ya, harus ke pembelajaran bahasa Indonesianya dulu. Terutama untuk kurikulum Merdeka Belajarnya. Coba mana? Yang bab 2. Landasan teori. Kok keluar malah? Terus kerangka berpikirnya nggak kayak gitu. Bu Rina keluar ya? Oke deh kalau keluar. Kita ganti aja. Percuma saya ngomong. Silakan. Bu Maisari, silakan. Lanjut. Ibu. Nanti japri aja yang kurang-kurangnya. Bu ini daripada buang-buang waktu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam. mohon izin Ibu Dr. Yuyun Nuriyah MPD untuk saya mempresentasikan yang berjudul pengaruh gaya belajar dan motivasi siswa terhadap prestasi bahasa Indonesia di SMKN Jakarta Selatan. Ini merupakan penelitian kuantitatif di mana nanti yang akan saya presentasikan akan terdiri dari bab 1, 2, dan 3. Berikut adalah poin-poin yang ada di bab 1 pendahuluan yang terdiri dari poin A hingga poin F. Kemudian di bab 2 yang terdiri dari 3 poin. Lalu di bab 3 yang terdiri dari
poin A, tempat dan penelitian, hingga poin G, hipotesis statistik. Saya akan mulai dari latar belakang masalah. Inti dari latar belakang masalah adalah peneliti memiliki asumsi bahwa prestasi belajar bahasa Indonesia akan meningkat dan juga di sana terdapat prestasi belajar yang perlu ditingkatkan dengan cara memahami bagaimana gaya belajar yang dominan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi pada siswa SMKN di Jakarta Selatan. Kemudian yang bagian B adalah identifikasi masalah. Saya akan bacakan 3 yang pertama. Yang pertama Lanjut aja, macam-macam. lanjut. Lanjut, baik. Batasan masalah terdiri dari 3. Saya bacakan atau lanjut, Bu? Lanjut. Ini rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh gaya belajar dan motivasi secara bersama-sama terhadap prestasi belajar? Yang kedua, apakah Lanjut, terdapat... lanjut. Oke. Yang kelima adalah tujuan penelitian. Ini sama tadi poinnya seperti rumusan masalah. Kemudian Kok nggak tujuan... dikasih untuk apa gitu? Mana? Ini tujuan penelitiannya, Oh Bu. ya, oke. Lanjut. Kemudian Ya. kegunaan penelitian ada secara teoritis dan juga praktek. Ya, Lalu oke. ini kita ke bab 2. Hmm. Yang pertama adalah landasan teori. Pertama itu tentang prestasi bahasa Indonesia dari variabel yang Y-nya dulu. Terdiri dari hakikat prestasi belajar bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 hal, A, B, C, dan D. Kemudian gaya belajar yang terdiri dari hakikat gaya belajar dengan poin A dan B. Kemudian motivasi belajar yang terdiri dari hakikat motivasi belajar yang terdiri dari poin A, B, dan C. Kemudian kerangka berpikir, ini juga tadi sama seperti hipotesis. Kemudian ini kerangka berpikir untuk bagian lanjutannya, jadi berasal dari permasalahan. Kemudian dari permasalahan itu dilihat strategi apa yang bisa yang digunakan, yaitu dari gaya belajar dan motivasi. Kemudian saya melihat apakah terdapat pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar, kemudian variabel manakah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar, lalu dilakukan analisis data, dan dilihat apakah pengaruh gaya belajar dan motivasi terhadap prestasi, dan variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar. Oke, kemudian ini adalah hipotesis yang tadi juga aturan penulisannya sama seperti yang ada di rumusan masalah. Lalu ini tempat dan waktu penelitian, kita sudah di bab 3. Penelitian ini akan dilakukan di 2 SMKN di Jakarta Selatan, yang pertama di SMKN 59 Kebayoran Lama, dan yang satu lagi di SMKN 18 Pondok Pinang. Rencana waktu penelitiannya yaitu di bulan September hingga Desember 2024. Nah, ini adalah metode penelitian yang terdiri dari X1 yaitu gaya belajar, X2 motivasi siswa, dan variabel terikatnya Y yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. Populasinya nanti di SMKN 59 akan diambil di kelas 11 yang terdiri dari 468 siswa, dan di SMKN 18 Pondok Pinang kelas 11 juga yang akan terdiri dari 645 siswa sehingga total siswa adalah 1.113 siswa. Teknik sampel akan diambil secara acak proporsional menggunakan teori Slovin, di mana nanti saya akan mengambil 10% dari jumlah populasi yaitu sekitar 92 siswa, di mana perhitungannya untuk SMKN 59 nanti akan kurang lebih 39 siswa, dan SMKN 18 Pondok Pinang akan terdiri dari 53 siswa. Nah, ini adalah metode pengumpulan data. Nanti akan berupa angket dan kuesioner dengan menggunakan skala Likert, di mana nanti akan ada pernyataan sangat setuju hingga tidak setuju dengan skor masing-masing sesuai dengan pernyataan negatif dan positifnya. Kemudian instrumen penelitian, jenis instrumennya nanti akan berupa angket atau kuesioner yang akan memperlihatkan masing-masing instrumen yaitu variabel gaya belajar, kemudian variabel motivasi siswa, dan variabel prestasi bahasa Indonesia. Nah, ini masih bagian dari instrumen penelitian, di mana nanti akan berupa angket atau kuesioner, di mana akan berisi tentang definisi konseptual, definisi operasional, dan juga kisi-kisinya. Nah, ini contoh instrumen variabel pada prestasi bahasa Indonesia, nanti akan terdiri dari
definisi konseptual, definisi operasional, dan juga kisi-kisinya. Nah, ini tadi sama seperti eh, angket yang dengan menggunakan skala Likert, dan ini saya berikan contoh kisi-kisi variabel untuk motivasi belajar. Jadi di sini nanti akan dilihat dari dimensi, indikator, butir soal yang akan terdapat pada kuesioner, dan jumlahnya ada berapa. Saya akan bacakan nomor 1 sebagai contoh, misalnya dari motivasi belajar, saya akan melihat dari ketekunan belajarnya, di mana indikator yang nanti akan dilihat yaitu A, tentang kehadiran di sekolah, B, mengikuti kegiatan PBM di kelas, kemudian C, belajar di luar jam sekolah, yang nanti butir soalnya akan terdiri dari nomor 1 hingga nomor 5, sehingga jumlahnya ada 5. Nah, kemudian ini adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Kedua, uji prasyarat analisis data yang terdiri dari nomor 1 hingga nomor 4. Kemudian uji hipotesis penelitian. Ini adalah hipotesis statistiknya yang terdiri dari hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Demikian Ibu, terima kasih. Baik. Ini udah dicocokkan dengan share saya yang terakhir nggak? Sudah Ibu, dan juga petunjuk yang ada di buku panduan penelitian penulisan. Iya, tapi contohnya itu sudah lihat di share yang terakhir yang kemarin saya kasih. Sudah Ibu. Oke. Sebentar, saya lihat di contoh itu. Ya, ini latar belakang dengan kerangka berpikir itu kan sama ya. Iya, Sama-sama masalahnya itu adalah prestasi bahasa Indonesia. iya, Nah, prestasi bahasa Indonesianya itu kenapa gitu di SMK betul. Negeri Jakarta Selatan. Itu diberikan penguatan, yaitu berdasarkan apa? Dibilang prestasinya kurang, kurang Oke. dari KKM atau misalnya kurang eh, sesuai dengan ketuntasan dan sebagainya, Baik, seperti itu. baik. Nah, itu nanti kasih data pendukungnya bahwa Oke, prestasi belajar bahasa Indonesia di SMK Negeri Jakarta Selatan itu adalah kurang dari hasil survei sebelum penelitian baik. berdasarkan misalnya apa bla 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 bla. Nah, itu Iya, latar belakang ya. baik. Dengan kerangka permasalahannya nggak kayak gitu kayak tadi. Kerangka permasalahannya prestasi belajar apa di situ. Nah, nggak kayak gitu, tetapi ditunjukkan dengan data Baik, penelitian sebelumnya. Nah, baik. ini yang lainnya juga sama ya, bahwa latar belakang dengan kerangka permasalahan, kerangka berpikir, itu diambil dari variabel Y, ini yang contoh misalnya prestasi belajar. Prestasi belajarnya kenapa? Dari data mana yang menguatkan bahwa prestasi belajarnya itu kurang. Ya, Baik. di situ. Oke, itu yang Bab 2, bab 1 dengan bab kerangka permasalahan berpikir. ya. Iya, Terus berikutnya itu tentang yang B, metodologi penelitian. Nah, coba lihat metode penelitian yang saya berikan contoh semprot ya. Itu di sini kan di panduan yang terbaru halaman 17. Metode penelitian kan ada 2. Di situ coba lihat. Metode penelitiannya berapa? Nah, langsung kayak gini. Katanya sudah lihat contoh dari saya. Berarti iya kan Bu. belum. Iya, Ah, ah. Iya kan? Nah, coba lihat di contoh saya. Ada yang bisa nge-share. Bentar, yang terakhir. Itu makanya saya perbaiki contohnya supaya mengacunya ke yang baru. Nah, itu di ini bab 2. Oke, udah bab kerangka berpikir, hipotesis metode penelitian. Yang nah ini masuk ke dalam yang metode penelitian yang satu itu jenis,
Jenis metode itu penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan karakteristik data dengan metode survei. Itu kan belum dijelaskan di sini. Baik, Bu. Nah, berarti kan belum lihat nih yang Iya, terbaru yang sudah saya sesuaikan dengan panduan terbaru ya. Ya, baik, Bu. Nanti jangan salah lagi. Iya, baik, Yang Bu. bilangnya sudah lihat padahal belum nih. Iya, berarti Contohnya ini. diperbarui lagi ya, Bu. Diperbarui sesuai dengan contoh ini Iya, ya. baik. Nah, terus yang keduanya apa tuh? Yang bagian B, metode penelitian. Terus di sini populasi oke. Teknik pengumpulan data. Coba lihat ya. Di situ. Teknik pengumpulan datanya apa? Lihat. Populasi oke. Terus lanjut. Teknik pengumpulan data. Teknik Iya, pengumpulan teknik data. sampel oke ada. Teknik sampelnya mana? Berupa bagaimana coba? Kalau Dengan di teknik sini teknik mapping. sampel diambil secara acak. Diambil secara acak profesional menggunakan profesional sampai random sampling. Nah, buat rumusnya. Rumusnya bagaimana? Ini belum juga tuh. Belum lengkap. Yang teknik sampelnya ya. Seperti dicontoh ya, Bu. Belum lengkap rumusnya ya. Kasih ada rumusnya di teknik sampel. Itu saya Terus hitung teknik 10%, eh, Bu. Dari jumlah kalau populasinya. Jadi saya kalau tidak hitung. salah ada rumusan lain deh. Coba lihat di contoh. Nanti saya berikan contoh deh. Iya, Terus baik. teknik pengumpulan data mana? Teknik pengumpulan data setelah ini mana? Ih, Ini, langsung metode instrumen dia. pengumpulan data. Enggak. Ada D, bagian D. Metode pengumpulan data. D. Mana D? Metode pengumpulan data itu Berupa angket dan kuesioner. termasuknya teknik pengumpulan datanya itu Iya, berupa angket dan kuesioner. iya, Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Nah, baru iya, nanti ke sini contoh skala Likertnya ini iya, gitu ya. iya. Dijelaskan dulu dengan apa tuh teknik pengumpulan datanya. Metode Oke, pengumpulan datanya dengan apa? Yaitu iya, berupa angket dan kuesioner, skala Likert, dan sebagainya. Baru ini iya. kasih contoh seperti itu. Oke, Oke, terus baik. yang E-nya coba instrumen. Lihat. Nah, oke. Instrumen itu dari menjabarkan ya definisi konseptual dulu ya. Definisi operasional ada di sini. Ada. Hmm, oke, iya. Baru nanti Ini contohnya. dari definisi konseptual baru ini diambil kata-kata kuncinya ya. Iya, Oke, contoh kisi-kisi tadi udah ada. Mm-mm. Ya, nanti susunan kisi-kisi itu dari Y dulu ya, sesuai dengan ini iya. Ini saya permasalahan kasih dulu. contohnya, Bu. Kan dari motivasi dulu, Y dulu, Iya, baru ini nanti ini ke yang contoh. lainnya. Ini contoh, Heeh, Bu. heeh. Terus lanjut hipotesis. Nah, sebelum hipotesis kan ada teknik analisa data ya. Iya. Terus hipotesis statistik G yang G. Nah, sebelum coba ya ada ini enggak? Uji hipotesis penelitian. Ada enggak? Hmm. Sebelum G, sebelum G. G itu kan hipotesis statistik ya. Ini F. Hmm? Ini tadi sebelum G kan F. Tunggu. G itu di teknik analisa data. Coba teknik analisa datanya mana? Ini F, Bu. Teknik analisis data F. Heeh, itu ada 3 kan? Iya, betul. Coba mana? Nah, ini, Bu. Uji teknik Analisis. analisa deskriptif. Yang kedua, pengujian prasyarat. Iya.
Lalu yang ketiga, uji hipotesis. Nah, uji hipotesis penelitian. Nah, uji hipotesis penelitiannya mana? Coba lihat kayak gimana menjelaskannya. Oh, ini maksudnya yang uji hipotesis penelitian itu dijelasin, Ada analisis yaitu regresi analisis sederhana, regresi regresi sederhana. ganda 2. Nah, gitu. Ya, Oke. baik. Dimasukin nanti di situ. Iya, Udah tinggal hipotesis statistiknya udah ya. sudah. Oke. Jadi itu yang belum ditambah-tambahkan itunya penjelasannya ya. Baik, Bu. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, Terus saya mau presentasi duluan boleh habis ini? Nur Latifah. Nah, Ya. silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, sudah terlihat Bu? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mempresentasikan seminar proposal tesis saya dengan judul Analisis Nilai Sosial dan Nilai Budaya dalam Novel Gadis Kretek, karya Ratih Kumala, dan implementasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 di SMK di Ponorogo 1 Jakarta. Lanjut. Judulnya yaitu Analisis Sosial dan Nilai Budaya dalam Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala dan implementasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 di SMK di Ponorogo 1 Jakarta. Latar belakangnya yaitu ada 5, pelajaran Bahasa Indonesia di SMK di Ponorogo 1 Jakarta, Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Coba PowerPoint-nya mana? Bu Nur Latifah. PowerPoint-nya mana? Oh, berhenti ya, Bu? Bentar. Iya. Maaf, Bu. Sudah kebuka, Bu? Bentar. Sudah, Bu? Ya. Oke. Batasan masalahnya yaitu menganalisa nilai sosial dan nilai budaya dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala yang berimplikasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK di Ponorogo 1 Jakarta kelas 11. Rumusan masalah, bagaimana nilai sosial yang terkandung dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, apa saja nilai budaya yang terkandung dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, bagaimana mengetahui nilai yang paling dominan antara nilai sosial dan nilai budaya dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Tujuan penelitian, yaitu ada 3 juga, untuk mengetahui nilai sosial yang terkandung dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Kedua, untuk mengetahui nilai budaya yang terkandung dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, dan untuk mengetahui nilai yang paling dominan antara nilai sosial dan nilai budaya dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Kegunaan penelitian ada 4, yaitu pertama, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan aspek-aspek sosial dan budaya dalam karya sastra. Kedua, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran analisis karya sastra terutama terhadap novel. Ketiga, analisis karya sastra dalam bentuk novel ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berminat dalam upaya mengembangkan pendidikan sastra. Keempat, memberikan inspirasi bagi pihak lain untuk menganalisis karya sastra lainnya. Bab kedua yaitu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Kajian sastranya yaitu mengatakan ilmu sastra mendefinisikan karya sastra sebagai pembuka batin manusia bagi pengalaman-pengalaman baru, atau karya sastra mengajak manusia mengatur pengalaman tersebut dengan suatu cara baru. Untuk kedua yaitu ada sosiologi sastra. Analisis dapat dilakukan terhadap cara pengarang menggambarkan hubungan sosial interaksi antar karakter dan
representasi nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang hadir dalam novel, membantu dalam memahami konteks sosial dan mempengaruhi nilai sosial dalam novel. Ketiga Gak itu usah ada. dibaca yang masalah-masalah kayak gini, buang-buang waktu. Oke, lanjut. Kerangka berpikir yaitu pertama ada konteks sosialnya, ada nilai sosialnya, nilai budaya, implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. Lanjut, hasil penelitian yang relevan itu ada 3 di tahun 2022, 2020, dan 2022. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, pendekatan penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif, menggambarkan suatu kondisi yang ada apa adanya. Waktunya itu Agustus sampai Desember tahun 2024, tempat penelitiannya di SMK Diponegoro 1 Jakarta kelas 11. Teknik penelitiannya yaitu teknik analisis isi, identifikasi dan klarifikasi, interpretasi dan analisis, pemaknaan dan implikasi. Subfokus penelitiannya, fokusnya nilai sosial dan nilai budaya dalam novel Gadis Kretek. Subfokusnya yaitu implikasi hasil analisis dan pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Diponegoro 1 Jakarta. Dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis analisis novel. Metodologi penelitiannya yaitu dari sumber datanya ada data primer dan sekunder. Data primernya itu dari novel Gadis Kretek karya Ratu Kumala. Data sekundernya yaitu literatur terkait teori nilai sosial dan nilai budaya, metode pembelajaran bahasa Indonesia seperti bahan ajar bahasa Indonesia di SMK Diponegoro 1 Jakarta. Teknik pengumpulan datanya itu ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari novel Gadis Kretek, dan dokumen-dokumen yang terkait, wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMK Diponegoro 1 Jakarta untuk memperoleh informasi mengenai implementasi pembelajaran. Analisis datanya itu ada 3 analisis, yaitu analisis tutur kesantunan bahasa dan menggunakan teori kesantunan. Terus analisis nilai sosialnya menggunakan pendekatan sosial sastra untuk mengidentifikasi nilai sosial yang terkandung dalam novel. Analisis implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Keabsahan datanya itu yaitu menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari novel, dokumen, wawancara untuk memastikan keakuratan informasi. Pemeriksaan teman sejawat yaitu memperlibatkan penelitian lain untuk memeriksa dan memberikan masukan terhadap proses penelitian. Secara umum, metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat mempertanggungjawabkan. Nah, metode penelitian lanjutannya nanti akan melakukan teknik pencatatan data, pencatatan kutipan kesatuan, pencatatan deskripsi nilai sosial, pencatatan analisis implikasi pada pembelajaran. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan menerima masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nur Latifah. Baik, Ibu. Itu tulisannya itu terlalu kecil, jadi kurang menarik. Ya, Bu. Jadi tidak terbaca sama saya karena udah ini ya umur. Apalagi nanti kalau misalnya Ibu mempresentasikan di misalnya yang penguji itu udah pada umur. Jadi kalau misalnya tulisannya kayak gini nanti tidak dibaca dan tidak dinilai nantinya. Oh gitu. Jadi baik, tolong terima kasih, Bu. Ya. diperbaiki lagi dan kurang menarik. Yang keduanya itu tidak sistematis sesuai dengan panduan yang terbaru, ya. Itu misalnya di sini coba lihat di rumusan masalah. Ini, Bu. Rumusan. Bentar. Oke. Bagaimana nilai-nilai sosial yang terkandung dalam novel? Oke. Apa saja nilai-nilai budaya? Boleh apa-apa saja. Bagaimana mengetahui nilai yang paling dominan? Nggak bisa. Nomor 3 tidak ada dalam judul, dibuang. Ya. Oh gitu, baik, Bu. Karena tidak
tidak sesuai dengan judul. Kalau tidak sesuai dengan judul nanti menyimpang nantinya. Oh, siap, Bu, siap. Kalau toh misalnya di nomor 3 mau dirumuskan ya implikasinya. Oh, implikasinya Implikasi siap, Bu. pada pembelajaran bahasa Indonesianya, bukan Oh iya, siap. bagaimana mengetahui nilai yang paling dominan. Enggak ada itu. Ya. Tidak bisa dirumuskan dalam masalah ini. Nanti pada saat di bab 4 boleh Oh, gitu, dilengkapi dengan seperti ini. ditambah. Tetapi Siap, Bu. dalam rumusan nggak bisa. Ya, karena tidak sesuai. Nantinya judulnya harus menyesuaikan dengan rumusan. Atau rumusan yang mau menyesuaikan judul. Kan gitu. Nah, Iya, baik, Bu. kalau di judulnya kan nilai sosial dengan nilai budaya. Kenapa kok ada rumusan yang baru muncul lagi gitu? Nah, Oh, jadi iya. yang nomor 3 dihilangkan, Siap. ganti di bagaimana mengimplementasikan dari kedua nilai tersebut. Ya, boleh kalau itu di nomor 3-nya, ya. Ya, Bu. Oke, terus lanjut sekarang tujuan. Tujuan itu sesuaikan dengan rumusan. Ya, benar, Bu. Nah, karena tadi rumusannya salah, yang Ya, nomor rumusan 3-nya ditambah. Ya, siap. dibuang, yang untuk mengetahui nilai dominannya dibuang, diganti dengan bagaimana Implementasi ya, Bu. mengimplementasikannya, ya. Iya. Oke, Baik, Bu. lanjut. Terus sekarang berikutnya setelah tujuan, kegunaan. Ini juga sama, kegunaan yang diharapkan itu teoritis dan praktis. Ya. Lagi ngajar sebentar. Oke, jadi ini di kajian apa namanya tadi secara teoritis dan secara praktisnya bagaimana untuk ini ya kegunaan. Berikutnya lanjut, coba bab 2. Ini, Bu. Ini yang bab 2 yang tadi saya bingung dan harusnya secara sistematis. Secara sistematis itu dari sastra misalnya. Sastra itu apanya saja, nggak usah dijelasin kayak gini. Ini nanti cukup di Poinnya makalah. aja ya, Bu. Ya, siap, Pointer-pointernya. Baca langsung Terus kajian misalnya sastra. novel di situ apanya yang dijelasin di novel Gadis Kretek itu. Ya. Oh iya, siap. Terus berikutnya, ini misalnya yang A itu sastra. Di dalamnya itu ada novel apa. Terus yang berikutnya itu adalah nilai sosial. Yang B. Nah, nilai sosial itu apa aja? B, nilai sosial. Nomor 1, 2, 3 apa? Gitu. Terus nilai budaya. Nilai budaya itu apa aja yang mau dijelasin? Tidak deskripsi kayak gini. Tidak butuh kalau di paparan PowerPoint. Ya, ya jadi poin-poinnya aja, Bu. Pointer, kajian teori yang pointer-pointernya. Ya. Oke, ini dibetulin lagi nih. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu. Terus berikutnya. Lanjut. Ke tadi ya, yang bab 3 itu tidak sesuai. Sesuaikan di halaman 31 urutannya. Ini iya, nanti patasi. Pak Abdullah di input dulu, Pak. Pinter. Jadi nanti halaman 31 di bab 3 itu hanya ada 3. Kalau mau diurai itu metode analisa data itu diurai, ya, yang kayak tadi. Dan harus ada pointer-pointer tempat dan waktu, ya. Ini mana orangnya? Dengar nggak? Ya, Bu, dengar, Bu. Maaf, Bu. Soalnya ini sinyalnya jelek, langsung ke putus layarnya. Maaf, tapi saya dengar. Oke. Baik, jadi yang bab 3 itu disesuaikan dengan halaman 33 ya, 31 ya. Panduan halaman 31 hanya 4 poin. Tempat, bukan pendekatan. Pendekatan itu lama. Udah kadaluarsa. Ya, Bu. Terus metode penelitian, subjek penelitian, metode. Dikasih ini ya,
di pointer-pointer supaya jelas A, B, C, D. Bab Oh 3, iya, baik, A, Bu. B, C, D. Bab itu. Baik, Ibu. Nah, jadi Terima kasih dijelaskan seperti itu. sarannya. Oke. Ya. Ya. Lanjut ya ke berikutnya yang belum. Saya, Bu. De- Ina, Bu, belum. Bu Ina, Bu Fitri. Silakan Bu Ina. Bu Ina dulu, baru Bu Fitri. Silakan. Teh Wil, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, selamat pagi Ibu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal mengenai pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra terhadap keterampilan menulis teks narasi pada SMP Negeri di Tangerang Selatan. Next. Yang dimana ada bab 1 ada pendahuluan, landasan teori, dan kerangka berpikir. Bab 3 metodologi penelitian. Kemudian lanjut latar belakang. Lanjut. Baik, Bu. Terus di sini ada latar belakang di mana minat membaca siswa masih sangat rendah yang mengakibatkan siswa selalu menganggap soal-soal bahasa Indonesia terlalu panjang sehingga sebagian besar siswa malas untuk membacanya. Hal itulah yang mengakibatkan rendahnya nilai bahasa Indonesia. Diperlukan motivasi belajar dan kebiasaan membaca juga sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kedua faktor tersebut mempengaruhi proses pembelajaran bahasa khususnya bahasa Indonesia. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis teks narasi? Kemudian, apakah ada pengaruh antara keterampilan membuat kesimpulan tulisan teks narasi dan keterampilan membuat kerangka karangan terhadap keterampilan menulis narasi? Kemudian, Lanjut. Baik, Ibu. Lanjut. Ya. Di sini ada batasan masalah, pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra terhadap keterampilan siswa dalam menulis teks narasi. Lanjut. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis teks narasi siswa SMP Negeri di Tangerang Selatan? Kemudian, apakah terdapat Lanjut. Tujuan penelitian, apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata? Ini enggak ada kata untuknya itu, tidak ada. Oh, baik, sama Ibu. persis dengan rumusan? Ya, baik, Ibu, Lanjut. nanti kita perbaiki. Di sini ada kegunaan penelitian secara teoretis mengungkap secara empirik pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra terhadap keterampilan menulis teks narasi. Secara praktisnya, siswa dapat meningkatkan kompetensinya khususnya untuk lanjut. Baik, Ibu. Bab 2, landasan teori. Di sini ada keterampilan menulis teks narasi, di mana ada pengertian keterampilan, menulis, manfaat dan tujuan menulis, pengertian teks narasi, karakteristik narasi, langkah-langkah, kemudian penguasaan kosakatanya ada pengertiannya, pengukuran penguasaan kosakata, pembelajaran kosakata, literasi sastranya ada ini bab 2 pengertian. satunya mana? Udah tadi, Ibu. Mana ini? Langsung A kok di sini. Bab 2 landasan teori, terus A, B, C. Satunya mana? Nah, itu kan belum ada satunya ya. Ya, Ibu, ketinggalan. Nanti Ina perbaiki ya, Bu. Yuk. Lanjut. Baik, Ibu. Ada penelitian yang relevan. Dibacakan, Ibu, apa lanjut aja ya? Lanjut. Di sini ada kerangka berpikir, di mana ada pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis teks narasi. Kemudian lanjut. Di sini ada kerangka berpikir, ada permasalahannya, terdapat pengaruh penguasaan kosakata dan literasi sastra, kemudian ada strategi penguasaan kosakata dan literasi. Lanjut, Ibu. Lanjut. Hipotesis penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata dan literasi sastra secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis teks narasi. Lanjut, Bu.
Ada jadwal penelitian di sini, Ibu, contohnya. Bab 2, bab 3 gitu di Oh, iya. ini. Baik, Ibu. Dibaca dulu bab 3-nya mana? Bab 3, metodologi Nah, penelitian. gitu, bab Ya, 3. ya, Nah, kelewat tadi, Bu. terus Ada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 17 Parung Panjang dan SMP Negeri 18 di Tangerang Selatan, tepatnya pada siswa kelas 8 tahun pembelajaran 2023-2024. Kemudian ada metode penelitian. Punten Ibu, ini dibacakan aja atau nggak lewat? usah lanjut. Baik. Di sini ada jadwal penelitian, kemudian ada metode penelitian, di mana yang X1-nya yaitu penguasaan kosakata, X2-nya literasi sastra, Y-nya Ini keterampilan menulis kenapa teks. nomor 4 ini? Dari Hah? mana nomor 4? Bukan Salah, kayak Ibu. gini. Yang namanya A, B ya udah ganti nomor. Oh, Masa ya. lanjut dari atas? Ya, maaf, Bu. Orang bahasa Indonesia. Nggak Ntar bisa. diperbaiki ya, Kalau Bu. sudah beda beda penjelasannya lain lagi. Tidak boleh dicantumkan urut dari depan. Ini satu lagi. Satunya bukan desain, tapi sesuai dengan panduan yang terbaru itu metode, coba lihat yang halaman berapa itu? Kuantitatif 17. 17, Bu. Dia kecil Ah, sih. metode penelitian. Yang B. 1. Jenis metode penelitian. Ini tidak baca tadi contoh yang di-share. Harusnya baca baru diperbaiki gitu. Jadi saya tidak ulang-ulang terus. Iya, maaf Ibu, nanti kita baca lagi ya, Bu. Nah, yang B itu satunya jenis metode penelitiannya apa, desain penelitiannya apa gitu. Langsung tuh nomor 5, 6. Tidak sesuai dengan panduan, tidak sesuai dengan contoh. Oke, lanjut. Populasi itu C sekarang. Bukan 5, C. Amburadul penomoran ini mah. Yang populasi itu dikeluarin. Bagian besar itu C ya. Ya, maaf Bu, maaf. Nah, terus nomor C, populasi dibagi 3. Populasi, sampel, dan teknik sampel. D, metode pengumpulan data. Coba lanjut dulu. Ini nyontek dari mana lagi? D-nya mana? Terus Maaf Ibu, maaf Ibu. D-nya mana D-nya? Nggak nyontek. Maksudnya kalau kasih contoh yang di-share di grup gitu. Baik Ibu. D-nya mana D? Enggak ada lagi D. Ujuk-ujuk instrumen. Jadi amburadul kayak gini penomorannya juga. Instrumen penelitian. Terus teknik analisa data. Mana teknik analisa data? Enggak ada. Udah deh nanti diperbaiki lagi deh. Sesuaikan dengan panduan penulisan halaman 17 atau tadi yang saya share tadi. Udah dicontoh kayak gitu mah gampang ya. Tinggal disesuaikan dengan judul kita, udah. Oke, udah ya, Bu Ina. Jadi ini udah ya Bu. Nuhun ya Bu, nanti Ina perbaiki ya Bu. Punten. Perbaiki sesuai dengan contoh yang tadi di-share atau panduan di halaman 17. Baik Ya. Ibu. Oke. Terima Lanjut kasih ya, sekarang Bu. Bu Fitri. Baik, Bu. Analisa nilai moral dan nilai religis dalam novel Sang Pemimpin karya Andreas Sirata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Apa? Ibu Dr. Yuyun Nuriyah MPD, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mahasiswa S2,
Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang Di berjudul belakangnya itu gedung apa sih nih? Unindra yang Bu, S1, Bu. kalian kuliahnya di mana? Iya, Dua. iya, tidak ada fotonya. Analisis nilai moral dan nilai religius dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, serta implikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di SMK Singaparna Tasikmalaya. Selanjutnya latar belakang. Alasan saya memilih novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, yaitu karena novel ini banyak mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani oleh peserta didik, terutama pada nilai moral dan nilai religiusnya, serta alur cerita dalam novel ini relevan dengan kehidupan para remaja, terutama peserta didik karena berdasarkan pengalaman masa di sekolah untuk menggapai impiannya yang berkaitan dengan kehidupan yang mementingkan nilai moral dan religinya. Sehingga peserta didik diharapkan dapat meneladani nilai-nilai positif dalam novel tersebut. Kemudian identifikasi masalah ada 7. Yang usah dibaca, Selanjutnya, lanjut. iya, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis nilai moral dan nilai religius dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, serta implikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 di SMK Singaparna Tasikmalaya. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana nilai moral dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Yang kedua, bagaimana nilai religius dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi nilai moral dan nilai religius dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Singaparna Tasikmalaya. Tujuan penelitian ada 3, yaitu untuk mengetahui nilai moral dalam... Oh iya, baik. Kegunaan penelitian ada secara teoretis dan secara praktis. Kemudian bab 2, landasan teori yang pertama itu hakikat novel, kemudian ada sekilas tentang novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, kemudian yang ketiga ada hakikat nilai moral, dan ada hakikat nilai religius. Selanjutnya penelitian relevan ada 5. Kerangka berpikir. Berikut tabel kerangka berpikirnya, yaitu diawali dengan membaca dari awal sampai akhir novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, kemudian memilih data terkait nilai moral dan nilai religius, kemudian mengelompokkan data yang berkaitan dengan nilai moral dan nilai religius, kemudian menganalisis data yang telah dikelompokkan dengan teliti dan cermat, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian, yaitu dilaksanakan sekitar September dan Januari 2025. Kemudian metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu kondisi yang apa adanya. Subjek penelitian ini adalah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, penerbit Bentam pada tahun 2023 yang terdiri atas 266 halaman. Kemudian metode analisis datanya adalah metode analisis isi dan menggunakan kajian studi pustaka serta wawancara dengan guru bahasa Indonesia, pemeriksaan keabsahan datanya yaitu uji kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan defendabilitas. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tadi latar belakangnya itu bahwa di ini ya objek ini ya novel, di novel itu bahwa ada tadi coba lihat dulu banyak mana yang dapat diteladani. Oke. Alur cerita. Ya, untuk latar belakang antara kuantitatif kualitatif itu berbeda memang ya. Kalau yang kuantitatif itu dari Y, variabel Y itu yang jadi permasalahan ya. Jadi tadi yang seperti yang baru-baru tadi, Ina ya. Nah ini Iya Bu, kenapa Bu?
Tidak berdasarkan faktor Y-nya, tetapi dia berdasarkan faktor X1, X2, padahal tidak. Ya, harusnya faktor Y permasalahannya. Permasalahannya itu kalau Bu Ina itu keterampilan menulisnya kenapa kan gitu. Tetapi kalau kualitatif ya, kualitatif itu menyorotin tentang keunggulan daripada novel sang pemimpin itu kenapa gitu ya. Kok tertarik dengan novel itu gitu. Jadi bukan masalah novel itu tidak, tetapi bagaimana ketertarikan si penulis dengan novel tersebut ya. Apanya sih keunggulan-keunggulannya di dalam novel tersebut ya, seperti itu. Jadi beda dengan kuantitatif ya. Oke, yang lain-lainnya udah oke. Cuma nanti ya di ini kan ke halaman 31, walaupun sampai D metode analisis data tetapi tetap dijelaskan ininya ya apa namanya di sininya itu ada metode analisa data tentang nah coba ada ini ya seperti ini metode analisa data itu ada pointer-pointernya. Jadi misalnya satu apa dulu tentang tekniknya, teknik ini kan metode, tunggu dulu, metode analisa data. Nah ini di metode analisa data bisa diuraikan dengan yang kualitatif yang tidak di 31 tetapi di halaman yang lain, tetapi nanti disesuaikan dengan novelnya gitu. Kalau di kualitatif umum ya, yang bukan novel dengan yang bukan film, itu kan ada ini ya, di bab 3 itu sampai ke instrumen penelitian, teknik analisa data, pemeriksaan keabsahan data. Kalau masih diperlukan di dalam penganalisaan data novel, boleh dimasukin ya. Misalnya teknik analisa datanya dengan apa gitu. Ya. Oke, jadi tidak apa namanya? Tidak membatasi ke metode analisa datanya aja. Bisa dikembangkan di situ. Kayak itu aja ya. Yang lainnya udah bagus. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terus berikutnya. Bisa 2 lagi nggak ya? Bu Indah? Bu Indah ada? Ya, Ibu, ada Ibu. Ada. Bu Indah dengan Bu Siti. Ya, silakan 2 lagi. Biar nanti Ya, pada saat kita paparan offline itu yang tidak bisa. Bu Fitri, ya, Ibu. Andi, terus Siti Ibu, Nur. maaf, Putri belum, Ibu. Hah? Putri belum, Putri Melati. Biar darah mani juga belum, Bu. Ini sudah jam. Oh, belum, masih. Silakan. Satu orang 5 menit kurang. Ya, siap Ibu. Dulu. Saya Ibu ya. Silakan. Siap Ibu. Ya. Saya Bu. Siap. Bu Indah tuh pengaruh minat baca dan penguasaan kata-kata ya terhadap Ya, Ibu. keterampilan menulis. Ya, oke, Ya, Ibu. silakan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Dah. Iya, sebentar Ibu. Saya mulai dari awal dulu ya, Ibu. Mohon maaf kalau mungkin di ruangan saya agak berisik ya, Bu, karena kebetulan juga lagi ada acara di sekolah, Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Yuyun selaku dosen mata kuliah seminar proposal dan juga rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Bahasa Indonesia yang selalu bersemangat. Baik, mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Minat Baca dan Penguasaan Kosakata terhadap Keterampilan Menulis Narasi Materi Bahasa Indonesia Survei pada SMA Negeri di Kota Depok. Next, terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah. Lanjut. Masalah. Ya, next. Yang kedua berupa landasan teori, kerangka berpikir, lanjut. Nggak usah di next. ini. Ya. Yang ketiga bab 3 berisi tentang ini,
waktu dan tempat penelitian dan sebagainya. Dan yang keempat, latar belakang seperti ini. Ya, lanjut. Kemudian Enggak, latar belakangnya berikutnya apa? lagi, Tunggu ini dulu, Bu, latar belakangnya apa? ini Bu, menulis merupakan keterampilan Ya. yang paling sulit antara 4 keterampilan berbahasa yang lain. Di antaranya seperti itu. Y-nya apa Y-nya? Variabel Y-nya Y-nya apa? kosakatanya Bu, kosakata dan juga penguasaan Variabel Y. Variabel Y apa? Variabel Y. Ingat angkat kemarin. kosakata, kemudian Ditanya variabel Y. Masalahnya apa masalahnya? kurangnya apa namanya keterampilan menulis pada siswa. Bu. Nah, gitu dong. Baru. Nah, Itu, kenapa? Itu ya, mohon maaf ya Bu. Keterampilan Bu. menulisnya kenapa? Kurang Bu di materi narasi Bu. Seperti itu. Buktinya apa? Pada apa namanya pada tes dan juga pada observasi yang dilaksanakan Bu. Ya itu yang harus dijelasin. Jadi jangan langsung ke yang ini memegang peranan penting dalam. Siap Ibu. Langsung Nanti ke direvisi, faktor Y-nya aja. Keterampilan menulis kurang, yaitu datanya dari ini gitu. Siap Oke. Ibu. Nanti direvisi lanjut. Ibu. Iya. Lanjut selanjutnya Ini Ibu lanjut. ada Identitas masalah lanjut. Terus? Iya, lanjut. Kemudian sebentar Ibu. Aduh. Bentar ya Ibu. Bentar Ibu. Ada error sebentar penelitian identifikasi masalah. Ya, setelah identifikasi masalah, kemudian dari batasan masalah. Kemudian batasan masalahnya seperti yang tercantum di layar. Kemudian ada rumusan masalah seperti yang ada pada layar. Kemudian tujuan penelitian seperti ini tidak perlu dibacakan ya Bu ya. Langsung saja ya Bu. Tunggu. Ya. Oke, ya. Ini kok ada bab 1 kenapa ini? Enggak Bu, itu cuma ini aja Bu. Apa kayak anunya aja Bu. Tempelannya Bu. Seperti itu. Oh. Iya. Ya, berarti dibuang aja. Ya, siap Nggak Ibu. usah. Siap. Itu ribet-ribetin. Terus Ya. ini tulisannya lebih gede. Ya. Terus siap Ibu. Ya. Kalau misalnya warna hijau itu tidak bisa terbaca. Coba lagi klik yang hijau. Coba klik hijau. Yang ini ya Bu ya. Klik hijau. Yang mana Bu? Yang Iya ini. Ini bukan. Bu. Yang mana Bu? Iya. Aduh. Yang mana Bu? Maaf Bu. Hijau, Maaf, yang hijau. Yang ini. Tulisan hijau. Yang ini Bu. Tulisan hijau. Yang hijau. Tahu hijau nggak? Warna hijau tahu nggak? Iya, ini Bu. Ini Bu. Slide 11. Oh, saya 11. Ya, mohon maaf Bu. Mohon maaf ya. Kok buta warna toh. Yang ini Bu. Coba. Maaf. Oke. Iya. Diganti nanti ya. Saya tidak suka sekali itu tidak kebaca lagi, udah kecil. Warnanya nyaruk lagi. Siap Ibu. Namanya PowerPoint itu menarik, bukan malah menjengkelkan kayak gini. Siap Ibu. Siap. Ini diganti siap nanti. Ibu. Siap, laksanakan. Ya. Oke. Kemudian ini kegunaan penelitian ada secara teoritis dan secara praktis. Lanjut ya Bu ini ya. Juga. Ya Bu. Ganti ntar nanti nih. Tidak jelas ini. Siap, Oke, lanjut. Siap. Selanjutnya kajian teori seperti ini tidak perlu dibacakan ya Bu ya, karena terlalu banyak ya Bu ya. Terus seperti ini juga lanjutannya untuk kajian teori. Terus kemudian next berikutnya penelitian terdahulu seperti ini Ibu. Next kemudian kerangka berpikirnya seperti ini juga Ibu. Kemudian ini untuk hipotesis penelitiannya Ibu seperti ini. Kemudian lanjut ini untuk waktu dan tempat penelitian. Mohon maaf untuk bagian yang ini mungkin yang ini Bu ya. Mohon maaf agak berantakan, nanti akan diatur kembali Ibu. Seperti itu. Lanjut berikutnya ada ini Bu. Populasi dan sampel. Kemudian selanjutnya lagi ada teknik pengumpulan data. Kemudian ada instrumen penelitian. Kemudian ada teknik analisis data seperti ini Ibu. Dan yang terakhir daftar pusaka seperti ini Ibu. Lain kali, oke, saya masukin ya. Ya, Ibu. Lain kali
kalau misalnya mau paparan, itu tinggal nyontek, tinggal salin punya saya, ya, itu udah jelas. Daripada kayak gini, saya tidak Siap, bisa Ibu. baca. Yang lain-lain coba tanya, menarik nggak? Nggak ada yang Siap, menarik. Karena apa? siap. Karena kecil, sudah kecil, warna hijau lagi. Ya, siap, Ibu. Kalau hijaunya agak lumayan, dalamnya oke, bisa dibaca. Ini udah nggak bisa dibaca, ya. Siap, Terus siap, Ibu. kecil-kecil lagi. Siap, Ibu. Ya, Ngikutin aja deh, ya, daripada siap, nanti kalian salahnya salah fatal kayak gini, ya. siap, siap, Ibu. Itu PowerPoint. Ya, Yang siap. berikutnya isinya Ibu Indah kelihatan tidak baca PowerPoint yang terakhir. Kelihatan di sini. Kenapa? Semuanya tidak sesuai dengan contoh yang di-share di grup. Misalnya, bab 2. Bab 2 itu terdiri dari apa aja? Nah, lihat contoh di saya, enggak sesuai. Yang seharusnya kalau saya sudah share, lihat, oh betulin tuh. Kalau yang punya kemauan nilainya bagus gitu. Ini kayaknya udah deh, saya sudah siap kok. Harusnya langsung dibandingkan. Oh iya, berarti saya salah ini, salah ini. Contoh misalnya tentang latar belakang. Latar belakang yang peneliti itu wajib hukumnya tahu permasalahan. Permasalahan itu kalau kuantitatif itu Y, variabel Y gitu. Jadi yang variabel minat dengan penggunaan kosakata itu adalah penyebab masalah atau yang memberikan solusi terhadap masalah seperti itu. Ya. Siap, Ibu. Nah, Siap, itu Ibu. yang latar belakang. Terus tadi ada tidak sinkron antara apa tadi batasan masalah, rumusan dengan tadi. Nah, itu disinkronkan ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Batasan masalahnya. Terus bab 2. Bab 2-nya ngikutin contoh ya. Kalau Siap, tidak Ibu. diperbaiki berarti nilainya ya di bawah KKM gitu. Kalau Siap, tidak Ibu. diperbaiki. Siap, Karena siap, Ibu. saya sudah share contoh yang gamblang. Tinggal nyontek, tinggal ganti dengan judul ibu bapak. Nggak mau, ya udah. Jadi kalau ngarang-ngarang ya kayak gini gitu. Siap, Ibu. Jadi nanti diperbaiki lagi sesuai dengan Siap. contoh, sesuai dengan Siap. sistematika di halaman 25. Ya. Siap, 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 Kalau Ibu. misalnya Siap. bab 3, apa? Hanya dibagi lagi 1, 2. B, metode penelitian. B-nya dibagi lagi 1, 2. Begitu. Ini tidak ngikutin gitu ya. Siap, siap, Ibu. Ya, kalau yang terakhir sebenarnya harusnya jangan terus-terusan salah sebenarnya. Udah harusnya betul semua gitu. Oke, Bu Indah Siap, Ibu. sudah. Siap, Sekarang siap, Bu Ibu. Siti Izin stop share ya, Bu ya. Siap. Saya ya. belum ya. Oh, Pak Paki belum? Iya. Silakan Pak Paki. Dosen Bu Dr. Yuyun, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja untuk memaparkan seminar tesis saya. Saya mengambil judul tentang pengaruh penguasaan kosakata dan tata bahasa Indonesia terhadap kemampuan menulis eksposisi di SMK Negeri Bekasi. Bagian yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Ini kita langsung skip aja atau gimana, Bu? Intinya aja, latar belakang itu apa? Y-nya apa? Pak. Bapaknya Y-nya apa? Variabel Y. Ini Bu, kemampuan menulis eksposisi, Bu. Nah, kenapa itu? Dijelasin. Kemampuan menulis eksposisinya kenapa? Ya karena berdasarkan hasil ujian apa tuh kalau yang terakhir tuh ujian akhir sekolah nasional itu Bu, ya nilainya dalam eksposisi itu siswa di beberapa sekolah yang saya teliti itu ada agak rendah nilainya Bu di situ. Oke, rendahnya berapa? Nanti ada Bu di pembahasan bab 3-nya, Bu. Oh, di sini di latar belakang. Kan di latar belakang itu ada ada penelitian terdahulu.
Oke, lanjut aja. Lanjut. Oke. Oke. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Oke, lanjut. Lanjut Bu ya. Ada batasan masalah juga. Selanjutnya yang Identifikasi dulu. Identifikasinya mana? Ini Bu. Enggak ada. Mana Ini yang identifikasi? B, identifikasi masalah. Enggak, itu batas. Mana B-nya? Ini B Bu, maaf. Nah, ini. Baru muncul. Iya. Oh, iya. Oke, terus batasan masalah sekarang mana? Ini Bu ya, Saya C, lihat batasan aja. Nah, masalah. gitu. Lanjut Bu. Tunggu tuh. Pengaruh. Iya. Lanjut. Rumusan Masalah. Penguasaan kosakata. Adakah pengaruh penguasaan kosakata dibalik nih nomor 3 ke nomor 1 ya? Harus yang mana Bu? Yang nomor 3 ini Bu ya? Dibalik nomor 3 dengan nomor 1. Nanti aja. Oke. Ya. Bu ya. Lanjut. Dibalik. Selanjutnya. Terus lanjut tujuan penelitian. Ini Bu. Sudah muncul ya Bu? Nah, ini sama dengan itu dibalik juga nomor 3 ke nomor 1. Nomor 3-nya Bu ya? Oke. Balik. Oke, lanjut. Ada F, manfaat penelitian. Ini secara teoritik, secara praktis. Jangan kayak gini. Manfaat atau kegunaan secara teoritik dan secara praktisnya apa? Ini Bu ya. Teoristisnya dan manfaat praktisnya ya. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi. Nanti kamu ini dibagi 2 gitu. Secara teoritiknya apa, secara gitu. Nah, jangan disatukan kayak gini. Oke, baik. Berarti ini dipisahkan ya Bu ya. Ya, lanjut coba. Bentar Bu. Lanjut ya Bu ya. Terakhir ada bab 2 untuk kajian teorinya berlandaskan pada di latar belakang ada kerangka teori, keterampilan menulis, ada eksposisi, kosakata dan tata bahasa. Ya. Lanjut Bu. Ya. Oke. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini agak panjang ya Bu ya. Enggak, kerangka berpikir yang deskriptif mengikuti itu tadi masalah, rumusan masalah. Kalau kerangka berpikir yang bentuknya bagan atau gambar, nah itu akan ada 2 kerangka berpikir. Nanti di sini diuraikan, enggak kayak gini kerangka berpikirnya ya. Baik Bu. Oke, hipotesis. Hipotesis ngikutin rumusan masalah, dibalik lagi nomor 3 ke nomor 1. Baik Bu, ini aja Bu. Oke. Lanjut Bu. Lanjut. Ini ada bab 3, metodologi penelitian. Yang A ada desain penelitiannya seperti ini Bu, ada X1-nya penguasaan kosakata, X2-nya penguasaan tata bahasa, dan Y-nya kemampuan menulis eksposisi. Ada koreksi Bu. Lanjut. Yang B ada variabel penelitiannya. Sama seperti tadi Bu ya, ada 3 variabelnya, yang variabel X, Y, X1, X2 Ibu. Ada koreksi Bu? Iya. Nanti kamu lihat di kuantitatif itu halaman 17 ya. Halaman 17. Yang baru apa yang lama Bu? Yang baru. Buat apa lama? Orang suruh baru kok. Nomor baru itu tidak ada variabel penelitian. Jadi A, tempat dan waktu. B, metode penelitian. C, populasi. Nah, ini kamu terputar bolak-balik kayak gini, tidak sesuai dengan panduan. Udah, yang bab 3-nya sesuaikan dengan panduan halaman 17. Ya. Oke. Lihat dirombak lagi semua ini. Salah itu. Salah ininya. Penempatannya. Ya. Oh gitu. Oke Bu. Iya. Lanjut. Udah.
Cukup. Udah selesai. Oke. Heeh. Oke, baik, terima kasih Bu atas masukan-masukannya. Baik. Ini yang belum Bu Siti Putri, Bu. Hah? Putri, belum Ibu. Putri. Wirda Rahmani juga belum, Bu. Wirda belum. Terus Bu Papaki udah. Terus Bu Siti Nur Afifah itu minggu depan ya mintanya ya? Enggak, Bu, kalau bisa hari ini aja. Udah lewat 5 menit, saya harus ke sebelah. Bu Fitri Setiawati udah. Jadi kita yang belum itu nanti siapkan paparan offline ya. Tinggal berapa lagi? Tinggal 5 atau 6 ya. Tapi secara singkat-singkat aja. Nanti saya nggak kayak tadi, kayak Pak Paki mungkin ini nanti karena saya akan memperdalam penjelasan di UTS, bukan UAS ya, ujian akhir. Nanti ujian akhir itu setelah pertemuan 1 minggu ini, Ibu Bapak yang terpenting nilai yang paling besar adalah PPT perbaiki sesuai dengan arahan, sesuai dengan panduan dan contoh. Dan yang kedua adalah makalah kurang lebih 71 halaman itu 76 ya, 76 halaman itu sudah selesai. Kajian teori apa udah selesai. Ya. Jadi Ibu Bapak dari sekarang itu 1 minggu tatap muka minggu depan. Nah, UTS itu udah selesai semua sekaligus dengan kumpulkan tugas ya. Tugas proposal yang sudah jadi yang 76 halaman minimal dengan PPT-nya yang sudah diperbaiki. Ya. Oke. Nanti yang belum nanti minggu depan tapi cuma 5 menit ya. Kalau misalnya ada 5 orang berarti 25 menit satu kaligus nanti perbaikannya. Baik, saya izin untuk klip. Kita ketemu di pertemuan offline atau pertemuan tatap muka. Mudah-mudahan semua bisa hadir ya di gedung Paskah ya. Oke, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh nanya dulu nggak? Udah habis waktunya, ini saya sudah ditelepon ke sebelah. Di chat aja, di japri ke saya. Oke. Kasih, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Jadi kita perbaikannya lewat WhatsApp. Itu siapa yang bilang? Ibu nggak pernah bilang sih. Kalau tadi Ibu bilang itu nanti setelah kita beres kalian ngumpulin sama makalahnya gitu. Kan makanya. Bukan sekarang di japri satu-satu, bukan maksudnya. Pas UAS ya Teh Depi. Ya, berarti kan kalau ngelihat ada yang belum tampil kan berarti harus ada waktu lagi kan untuk yang terakhir kan gitu. Iya. Jadi nanti terakhir kayaknya itu buat soal UAS itu udah ngumpulin makalah doang. Makalah sama PPT Belum. perbaikan. Ya, betul. Kita ngopi dulu di kampus. Ayo berangkat. Terus sebenarnya yang Bu Devi mana Bu? Ya. 5 menit sampai ya. Berarti untuk makalahnya nanti yang bab itunya nggak kemasukan ya? Nggak masuk ya? Bahasannya nggak masuk ya? Enggak. Hasil dan pembahasan udah tampil enak banget. Buang aja ya. Jadi sampai ini aja ya. Makalahnya di sini nggak sih? Belum gua. Makalahnya. Ya udah, nanti langsung tesis aja, bilang ke Bu Yuyun. Nggak usah saya sampai bab 3, Bu. Oh, langsung tesis Makalahnya ya? sampai bab 3. Oh, Bu Sinta kan udah kelar, mantep.
Nah, ayo live mau ngopi dulu. Pusing, liar. Liar. Liar nih, liar. Thank you guys. Oke, ditutup Liar, dulu. betulnya liar. Assalamualaikum. Izin ya. Oke ya, makasih semuanya. Assalamualaikum.